Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga segala aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan penghambaan diri atau ibadah, ataupun yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, semuanya bisa terlaksana, semuanya dapat terwujud berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang bisa terrealisasi tanpa adanya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita akan terus berusaha memaksimalkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan kita, demikian pula dengan hati kita mengakui seluruh nikmat datang dari sisi Allah, dan juga dengan anggota tubuh kita pergunakan setiap nikmat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan juga kita berterima kasih kepada siapapun yang menjadi sebab sehingga kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini, malam Al-Khamis, malam Kamis, sebagaimana yang dimaklumi, kita kembali mempelajari pelajaran yang terkait dengan akidah atau keyakinan seorang muslim. Dan kita masih pada kitab yang sebelumnya kita gunakan sebelum Ramadan, yaitu Masailul Jahiliyah, pembahasan tentang sifat karakter jahiliyah yang dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berusaha dihilangkan, diganti dengan sifat dan karakter Islamiyah. Tetapi qaddarallah wa ma syaa fa'ala, Allah mentakdirkan sifat dan karakter jahiliyah tetap ada sampai hari kiamat. Walaupun manusianya sudah Islam, entah disebabkan dia adalah jahil, bodoh tentang Islam, atau disebabkan pula oleh hawa nafsunya lebih mementingkan jahiliyah dibandingkan Islamiyah, atau berbagai sebab-sebab duniawi, maslahat dan keuntungan duniawi, sehingga dia lebih senang dengan perilaku, kebiasaan dan sifat jahiliyah dibandingkan perilaku, kebiasaan dan sifat Islamiyah. Nah,
Nah, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Poin yang ke-115, al-mas'alatul khamisata asyarata ba'dal mi'ah. Itu artinya sudah 114 persoalan jahiliyah yang sudah kita tahu dan hendaknya kita jauhi. Ya. Nah, di poin yang ke-115 ini adalah qaidatul dhalal wa hiyal qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Kaidah kesesatan adalah al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Naam. Qaidatud dhalali ay aslud dhalalil alam wa man syaw'uhu al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Pokok atau asal dari kesesatan manusia itu adalah ketika dia berbicara tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa berdasarkan ilmu, berbicara tentang Allah tanpa berdasarkan ilmu. Apa yang dimaksud berbicara tentang Allah tanpa berdasarkan ilmu? Berbicara tentang hukum Allah, syariat Allah, berbicara tentang Islam, ya, berbicara tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang bagian-bagian dari keislaman. Dia bicara seperti itu tanpa ilmu, entah mengandalkan perasaannya, hawa nafsunya, peringatan dengan nenek moyangnya, bukan berdasarkan ilmu. Ya. Dan ini kebiasaan kaum jahiliyah. Kebiasaan kaum jahiliyah. Di dalam Al-Quran misalnya, kaum Yahudi, ya, mereka sudah termasuk kebiasaannya berbicara tanpa ilmu. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 80, ketika mereka mengklaim bahwa kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, enggak lama. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Baik itu ucapan mereka. Mereka katakan, kalaupun kami masuk neraka, ya ayyaman ma'dudah. Cuma berapa hari. Ya. Sebab mereka mengklaim dirinya abna'ullahi wa ahibba'u, anak-anaknya Allah dan kecintaannya Allah. Nah, iya. Bal ittakhadtum indallahi ahdan falan yakhlifallahu ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Iya. Apakah memang kalian sudah mendapatkan janji tersebut dari Allah bahwa kalau masuk neraka tidak lama? Ataukah kalian berbicara tanpa berdasarkan ilmu? Allah sudah mengklaim mereka berbicara tanpa ilmu. Kalau kita masuk neraka beda tidak lama aja. Itu ucapan kaum Yahudiyah. Di antaranya adalah kaum Yahudi. Ya. Nah, dan ini menjangkiti penyakit sebahagian kaum muslimin. Ya. Sampai saat ini saya prihatin. Nah, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Kalau berbicara tentang agama, semuanya merasa pintar. Ya. Semuanya merasa hebat. Iya. Nah, apalagi kalau berbicara tentang masalah yang membela kaum muslimin, luar biasa. Lihat saja kalau pembahasan Palestina di media sosial, luar biasa itu. Iya.
Nah, sebahagian mengandalkan perasaannya, ya, sebahagian mengandalkan oh, kejahilannya, hawa nafsunya. Iya. Yang seperti itu kalau diingatkan dan nasihati, wah, bahaya. Kita dijadikan musuh. Padahal mau diluruskan mindsetnya. Begini caranya berjuang. Lewat sini kita harus berjuang. Begini yang berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan perasaan. Iya. Karena mereka kan terbawa perasaan, saudara kita begini. Kadang saya heran. Mereka mati-matian katanya membela Palestina dan benci dengan Yahudi, tapi mindset dan pemikirannya kaum Yahudi masih di kepalanya. Bahkan itu yang dijadikan pola hidup sehari-hari. Di mana letaknya Anda benci Yahudi kalau gitu? Di mana letak pembelaan Anda terhadap Palestina? Mana? Hanya sekedar omong doang. Ganyang Yahudi. Ada yang salah ngomong, ganyang Israel. Orang salah ngomong itu. Israel itu, ya, maknanya hamba Allah. Itu namanya Nabi Yakub. Yang menghantam Palestina itu adalah kaum Yahudi. Ya. Nah, tapi pola pikir dan kebiasaan kaum Yahudi itu menjadikan mindset. Ya. Nah, apa contohnya? Itu orang yang tidak bisa hidup tanpa riba. Ya, dalam kepalanya tidak bisa punya sesuatu kalau bukan riba. Mau punya rumah harus riba. Mau punya mobil harus riba. Mau menikah harus riba. Karena pinjam kredit dulu disebabkan uang panai yang terliwat-liwat. Ya. Jadi pinjam riba. Tidak bisa kita hidup tanpa itu. Nah, itu pola pikirnya kaum Yahudi. Siapa bilang berarti Islam tidak memberikan solusi? Kamu sih. Nah, mereka berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ketika diingatkan, diluruskan, begini seharusnya kita berjuang, lewat sini dan seterusnya, dianggapnya menghalang-halangi perjuangan. Ya. Nah, ingat, berjuang dalam Islam itu ada aturan mainnya. Membela saudara kita juga ada aturan mainnya. Tidak asal-asalan. Islam itu agama ilmiah. Semuanya ada aturan mainnya. Bukan berdasarkan perasaan, apalagi dengkul. Pokoknya penting membela. Yang penting sayang. Tidak seperti itu. Islam itu agama ilmiah. Ya, harus punya dasar, punya referensi, punya rujukan. Begini yang seharusnya. Kita punya dua sumber. Hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jadi pegangan. Ya. Orang senang dan mau mati secara Islami, tetapi ogah hidup secara Islami. Ya. Itu kan mindset orang jahiliyah. Mau mati secara Islami, maunya husnul khotimah. Ucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Tapi ketika hidup, malas ucapkan la ilaha illallah. Apa bisa, bro? Gimana caranya? Ingin mati secara Islami, dikumpulkan di kuburan kompleks Islami. Di KTP-nya jangan sekali-kali hapus Islam. Kartu keluarganya dan seterusnya. Tapi pola hidupnya ogah secara Islami. Wah, kenapa bisa? Enggak dia pelajari Islam. Malas dia pelajari Islam. Yang penting Islam. Tidak perlu dipelajari Islam. Yang penting Islam. Iya, Islam itu sekali lagi agama yang ilmiah. Anda butuh pelajari. Supaya Anda bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Anda bisa bermuamalah dengan benar kepada sama manusia. Itu harus dipelajari. Bagaimana Islam mengatur itu. Bukan cuma sekedar yang penting Islam. Itulah yang kita maksud
ogah hidup dengan cara Islami, tapi mau mati secara Islami. Gimana caranya, bro? Iya. Nah, wah, tidak ada waktu kita pikir belajar. Jadi yang hadir semua ini pengangguran. Iya, Masya Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Berbicara tanpa ilmu adalah salah satu karakter kaum Jahiliyah. Iya. Nah, dan wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin a'zamu minasyirk. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan. Iya, lebih dahsyat kedudukannya dibandingkan kesyirikan. Walidzalika qala Allah 'azza wa jalla. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan dosa mulai dari dosa-dosa yang kecilnya sampai yang paling besarnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbil fawahisya ma zahara minha wa ma batan. Sungguhnya Rabbku Tuhanku itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahish, kekejian. Kejian ini seperti perzinahan dan yang semisalnya. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun tersembunyi. Wal itsma wal baghi, demikian pula dengan dosa dan kezaliman. Bi ghairil haqqi, tanpa ada alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Lalu disebutkan dosa berikutnya syirik. Kemudian dosa yang terakhir disebutkan wa antakunu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Engkau berbicara tentang Islam tanpa ilmu. Berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya. Hukum-hukum Allah tanpa ilmu. Dosa yang paling tinggi disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, olehnya para ulama menerangkan kedudukan dosa berbicara tanpa ilmu lebih dahsyat dibandingkan dengan kesyirikan. Ya. Nah, lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan. فَجَعَلَ الْقَوْلَ عَلَى اللَّهِ فَوْقَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَأَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا أو إِنَّ اللَّهَ أَبَاحَ كَذَا أو إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ كَذَا وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ هَذَا قَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menjadikan dosa berbicara tanpa ilmu itu di atasnya kesyirikan. Sehingga tidak boleh seada seorang pun berbicara tanpa ilmu. Seperti misalnya dia mengatakan Allah mengharamkan ini, Allah membolehkan ini, sungguhnya Allah mensyariatkan ini. Padahal itu tidak disyariatkan. Ya. Ini bicara tanpa ilmu. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yufti wa huwa la ya'lam, atau dia berfatwa, berbicara tentang agama tanpa punya ilmu. Bal yataharrasu wa hadha khatirun jidda wa hadha kadhibun 'ala Allah azza wa jalla. Bicara tentang agama Allah, berfatwa tentang sesuatu dari agama ini, dia tidak punya ilmu tentang masalah itu. Ini adalah sangat khatirun jiddan,
sangat berbahaya. Ya. Dan ini adalah dusta atas nama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-32, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bil sidqi iz ja'ahu, alaysa fi jahannam maswan lil kafirin." Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Siapakah orang yang paling zalim dibandingkan mereka yang berdusta atas nama Allah? Kok bisa berdusta atas nama Allah? Seperti disebutkan tadi, Allah syariatkan kita begini. Dicari ayatnya yang mensyariatkan, enggak ada. Ya. Mana buktinya itu disyariatkan? Enggak ada. Ya. Dia bilang orang Makassar piti kanak-kanai. Ya. Nah, itu namanya berdusta atas nama Allah. Allah mengharamkan ini. Mana dasarnya mengharamkan ini? Oh, ini dihalalkan. Mana dasarnya? Biasanya orang pakai perasaan. Kayaknya haram itu. Kenapa? Makalah lain kuliah. Iya. Ya. Nah, bagaimana dengan riba? Enggak apa-apa Ji, itu kan bagus Ji. Membantu sesama. Bayangkan. Perasaan andalkan. Bukan lagi syariat. Ini sama saja berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling zalim kecuali mereka adalah berdusta atas nama Allah. Wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ahu. Mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran tersebut. Alaysa fi jahannam maswan lil kafirin? Bukankah Jahannam itu adalah tempatnya orang kafir? Fala yajuzul qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Maka tidak boleh seseorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wal Rasul sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yanzil 'alaihi fihi wahyun yu'ajjil ijabah hatta yanzil 'alaihi al-wahyu min Allah azza wa jalla. Fa kaifa bighairihi? Coba kita tengok keadaan dan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ditanya tentang sesuatu tersebut belum turun wahyu, belum turun ayat yang menjelaskannya, maka beliau tidak menjawab ketika itu. Itu banyak contohnya dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil mahiyad. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Banyak dalam Al-Quran. Nabi diam aja. Nah, Nabi diam saja. Kenapa? Belum ada wahyu tentang itu. Nanti turun wahyu itu ayat yang berikutnya baru beliau berbicara. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang nyawa atau ruh. Nabi diam aja. Kenapa? Belum ada wahyu turun, belum ada ayat. Nah, kalau sudah yang demikian yang dilakukan oleh Nabi, maka bagaimanakah kita sebagai pengikutnya Nabi? Maksudnya, kalau Nabi saja, seorang Rasul, hamba pilihan, beliau tidak berani berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Lalu bagaimana dengan selain daripada Nabi? Nah, beliau tidak berani menjawab. Nah, wal alimu yakhfa alaihi asya'u katsirah. Fa idza lam yakun 'indaka wuduhun fil mas'alati dalilun min al-kitab was sunnah faqul la adri. La yanqisu hadha min 'ilmika wa qadrika. Seorang alim. Atau alim itu seorang yang berilmu. Tidak selamanya dia
dia tahu semuanya. Ya. Tidak selamanya dia faham segala sesuatu. Ketika ditanya tentang suatu masalah, suatu persoalan, ini orang alim, bukan muta'allim. Tahu muta'allim? Alim. Orang alim ditanya tentang sesuatu tidak selamanya dia bisa jawab. Ya. Tidak selamanya dia punya ilmu tentang masalah itu. Dan kalau memang belum jelas permasalahannya, belum jelas jawaban yang bisa dia berikan, maka apa yang harusnya dia katakan? La adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Itu la yang kusuhada min ilmika wa qadrika. Wahai para ustaz, para kiai, para ulama, ucapan Anda mengatakan saya enggak tahu ketika ditanya tentang suatu permasalahan, itu tidak mengurangi ilmu dan tidak mengurangi kedudukanmu. Kenapa? Manusia termulia, nabi termulia yang pernah ada di jagat ini tidak malu-malu mengatakan enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Nah, apa jawab beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya maupun yang bertanya, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Artinya yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Tidak malu beliau katakan demikian. Nabi ketika ditanya juga tentang tadi sebutkan yas'aluka 'anil mahid, yas'aluka syar'il haram, beliau diam saja. Apakah itu mengurangi derajatnya di Nabi? Enggak. Sama sekali tidak. Malaikat malaikat tidak ketika ditanya oleh Allah tentang ketika Allah mengajarkan kepada wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan semua nama-nama yang ada di dunia ini. Malaikat tidak. Setelah itu, diterangkan kepada malaikat nama-nama benda tersebut. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah yang kami tidak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat juga enggak malu mengatakan enggak tahu. Mereka tidak malu jemaah sekalian. Nabi tidak malu mengatakan enggak tahu. Nah, bahkan Imam Malik, salah seorang imam, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah, imamnya kota Madinah, di masanya. Ini imam, bukan ustaz bukan sekedar kiai. Ini subhanallah, muridnya dari penjuru dunia, imam kota Madinah, rujukan orang belajar ketika itu. Datang dari pelosok, orang bertanya naik kuda. Di saat dulu tidak ada pesawat, tidak ada juga main HP yang bisa kirim pertanyaan ke ustaz tunggu jawabannya. Nah, kirim saya pertanyaan. Nah, tunggu kalau pas ustadznya lagi pulsanya ada bisa kirim itu jawabannya. Kalau tidak ada, sabar-sabar kok. Sambil doakan mudah-mudahan ada pulsanya. Toh? Iya. Nah, gitu sama now. Kalau sama now tidak, wal kuda ke sana. Ini seorang dari pelosok datang bawa 40 pertanyaan untuk ditanya kepada Imam Malik, Abu Abdullah Malik ibn Anas, rahimahullahu taala, imam kota Madinah. Rujukan ketika itu. Sampai di sana ditanya. Semuanya ditanyakan 40 itu. Hanya berapa? Tidak sampai 10 dijawab. Tidak sampai 10 dijawab. Selebihnya, apa kata beliau? La adri. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Sampai yang datang bertanya itu, bagaimana saya bicara sama orang di kampung saya? Masa Imam Malik tidak tahu? Tuh? Kan begitu. Masa Imam Malik tidak tahu? Apa kata Imam Malik? Iya. Ambil kendaraanmu pulang, sampaikan kepada orang kampungmu,
Abu Abdillah nggak tahu. Bayangkan, selevel beliau saja tidak malu mengatakan tidak tahu. Apakah itu menurunkan derajat beliau? Tidak. Derajat beliau tetap tinggi sebagai imam ahlus sunnah. Kalau ada yang merasa derajatnya rendah, kalau dia bilang saya tidak tahu ketika ditanya, itu was-was syaitan. Sebab memang syaitan itu termasuk yang dianjurkan dan bisikkan kepada manusia adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'malun, supaya kau bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, tidak merendahkan derajat kita. Olehnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, seingat saya belum katakan, qaulu la adri nisfu minal ilmi. Ucapan seseorang mengatakan saya enggak tahu, itu setengah dari ilmu. Setengah daripada ilmu. Mulia orang yang mengatakan demikian. Kenapa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau memang tidak tahu atau kurang jelas atau bisa mendatangkan mudarat ketika dia menjawab, bilang saja la adri. Enggak usah malu-malu. Nah, untuk selevel nabi, malaikat, para ulama tidak malu mengatakan, apalagi kita yang cuma penuntut ilmu biasa, yang baru belajar. Nah, maka biasakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Jangan sampai kita bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Itu maksudnya. Dosanya besar, tidak main-main. Dosanya besar itu tidak main-main. Baik di medianya, di dunia nyata maupun di media sosial, di dunia maya. Jangan Anda berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Apa bahayanya? Bahayanya sudah disebutkan tadi. Itu termasuk berdusta atas nama Allah. Yang kedua, yang pertama tadi, itu termasuk dosa yang kedudukannya lebih berat dibandingkan syirik. Yang kedua, itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian di antara bahaya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Dia sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yanzi'u al-ilma bi intiza'an bi qabdihi min al-ibad." Allah tidak mencabut ilmu itu dengan dicabut dari dada-dada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya pemilik ilmu, para ulama, meninggal para ulama. Sampai ketika tidak ada lagi orang alim. Kalau tidak ada lagi orang alim, manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Yang orang jahil ini, idza su'ilah, ketika ditanya tentang suatu permasalahan, fa'aftau bighairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Hasilnya apa? Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Apalagi bahayanya orang yang bicara tanpa ilmu, bisa membahayakan jiwanya dan membahayakan jiwa orang lain. Wah, kok bisa? Contoh membahayakan jiwanya. Masih ingat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang panjang tentang pembunuh 99 jiwa? Ada orang dari kalangan Bani Israel, dia sudah membunuh 99 orang. Bukan cuma pasal pembunuhan mungkin dikasih ke dia itu kalau dia hidup di zaman ini. 99 dia sudah bunuh.
Ya. Tapi Allah berikan taufik kepadanya taubat. Dia cari siapa orang berilmu di bumi ini. Dia tanya, ya, apakah masih ada jalan untuk taubat? Begitu ceritanya. 99 tidak main-main. Maka dia pun cari, ya, sampai kepada dia mendapatkan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Kalau masalah ibadah jangan kau tanya, luar biasa ibadahnya. Namanya ahli ibadah. Iya. Tapi umumnya ahli ibadah itu banyak jahilnya. Iya, sebab dia lebih utamakan ibadah. Pokoknya ibadah saja. Adapun soal betul tidaknya, yang penting ibadah. Ya. Nah, dia tanya, sampaikan, inni qataltu tis'an wa tis'ina nafsan. Ya, saya sudah bunuh 99 nyawa. Weh, kaget. Hah? Baru di situ sudah kaget memang. Ya. Namanya ahli ibadah, jahil, yang dia jadikan patokan perasaannya. Perasaannya. Ya. Nah, bukan ilmu, tapi perasaannya. Saya sudah bunuh 99 nyawa. Apakah masih ada jalan saya bertobat? Itu ahli ibadah menganggapnya besar sekali dosamu kau masih. Ya, kalau bahasa kita, terliwat-liwat dosamu. Ya, besar sekali dosamu. Kayaknya tidak ada jalan. Akhirnya ini kasihan. Yang sudah mau tobat, mati. Tapi dia masuk neraka. Tak kalah masuk neraka. Nah, Sambali juga itu. Sambaki juga itu ahli ibadah. Nah, Sambaki sekalian. Tuh? Jadi cukup 100 korbannya. 100 korbannya. Nah, lihat bicara tanpa ilmu. Itu ahli ibadah tadi. Ya. Membahayakan jiwanya. Nah, ini pembunuh 100 jiwa ini, tadi sebelum 9, sekarang 100. Dia sudah bunuh 100, dia pun berjalan di muka bumi, cari orang yang paling berilmu. Dia mau tanya, apakah masih ada jalan untuk bertaubat? Dia sudah bunuh 100 orang. Ketemu dengan orang yang berilmu, bukan cuma ahli ibadah. Dia sampaikan, inni qataltu mi'ata nafsan. Saya sudah bunuh 100 orang. Apakah masih ada jalan untuk bertaubat? Ya, maka dijawab, fahallaka minat taubah. Apa yang menghalangimu dari bertobat? Ya. Allah Maha Pengampun atas semua dosa tanpa kecuali. Ya. Akhirnya, ternyata masih bisa taubat. Dia pun bertaubat kepada Allah. Nah, itu jawaban orang berilmu. Ya. Walaupun sebesar apapun dosa yang kau lakukan, selama kau bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Selama kau mau taubat. Tapi orang yang mengandalkan perasaan, terliwat-liwat dosamu. Termasuk dosa yang aneh-aneh di zaman ini. Banyak dosa aneh-aneh di zaman ini. Ada yang berzina dengan ibunya, ya. Ada yang membunuh ibunya, ada yang kemarin saya baca, nadinggis ibunya. Ya. Aneh-aneh, dosa aneh-aneh zaman ini. Kalau orang mengandalkan perasaan, terliwat-liwat dosamu dari ampunanmu. Iya tuh? Iya kan? Tapi orang yang berilmu tidak seperti itu. Ia bicara berdasarkan Al-Quran dan hadis. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa tanpa kecuali. Kecuali kalau dia sudah menghalalkan dosa itu. Lain ceritanya. Ya. Nah, dia pun bertobat. Ya, saya tidak akan ceritakan semua dari kisah tersebut. Ya, yang jelas setelahnya disuruh dia berhijrah. Ya, kita ambil faedah dari kisah tersebut apa? Lihat ahli ibadah tadi yang hanya mengandalkan perasaan tanpa ilmu, dia berfatwa. Tidak ada jalan untuk kau bertobat. Akhirnya mati. Dibunuh sama pembunuh tersebut. Membahayakan jiwa ketika Anda bicara tanpa ilmu. Dan membahayakan orang lain. Ya, seperti dalam hadisnya Jabir riwayat Abu Daud. Ketika Nabi SAW mengirim Sariyah, rombongan perang. Ya. Nah, Nabi mengirim rombongan perang untuk berjihad. Ya. Nah, di dalam rombongan perang ini, ketika ada di antara mereka yang kena lemparan batu di kepalanya. Ya. Bocor kepalanya. Mimpi basah pisai malamnya. Paham maksudnya?
Itu yang bocor kepalanya itu mimpi basah. Enggak usah dijelaskan mimpi basah, bukan disiram air. Ya, laki-laki insyaallah selama dia laki-laki paham itu. Kalau belum paham berarti dia belum 17 tahun ke atas. Ya. Belum paham, belum 17 tahun ke atas. Paham? 17 tahun ke atas. Ya. Agus? 17 tahun ke atas. Ya. Dia mimpi basah. Bocor kepalanya kena lemparan batu. Mimpi basah. Dia tanya, iya, apakah ada keringanan untuk saya tayamum saja? Kan namanya mimpi basah, junub. Dia harus mandi. Ingat itu calon pengantin. Harus mandi. Ya. Nah, dia harus mandi. Bocor pisik kepalanya. Tanya, tidak ada ini kasih dispensasi. Tayamum saja. Bocor kepala ini. Khawatir kena air. Bisa-bisa. Innalillah. Tuh. Nah, tapi yang ditanya, bicara tanpa ilmu, ya apa katanya? Ma najidulaka ruksah. Tidak ada kita lihat untuk anda ruksah keringanan. Tidak ada. Akhirnya apa? Faghasalat famata. Iya, dia pun mandi, meninggal. Iya, meninggal. Ini pulang disampaikan kepada Nabi, tidak main-main marahnya Nabi SAW. Ya. Sampai beliau katakan apa? Qatalahumullah. Dia telah membunuhnya. Semua Allah membunuh mereka. Tidak main-main marahnya Nabi. Ala sa'alu fa inna syifa'ul soal. Karena mereka tidak bertanya kepada orang yang tahu. Obat dari kejahilan itu bertanya. Ini orang yang ditanya jahil, tidak punya ilmu, berfatwa sembarangan, tidak ada keringanan. Pokoknya harus mandi. Padahal bisa tayamum. Kenapa? Ada bocor di kepalanya. Dia bisa tayamum. Tapi ketika bicara tanpa ilmu, membahayakan nyawa orang lain. Ya. Dia jadi penyebab orang lain meninggal. Ini bahaya bicara tanpa ilmu. Dan masih banyak bahaya yang lain jemaah sekalian. Iya. Makanya tidak main-main kalau bicara tentang ilmu, tanpa ilmu. Iya. Hendaknya kita mencukupkan diri kita, iya, dengan berbicara berdasarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Iya. Nah, sebab ini iya, termasuk di antara sifat dan karakter kaum jahiliyah. Berbicara tanpa ilmu. Bahkan itu adalah sifat dan karakter syaitan. Iya. Anda tahu tentang sesuatu, sampaikan. Tidak tahu, diam. Iya. Kenapa? Sebab setiap ucapan yang keluar pasti dimintai pertanggungjawaban. Yang tidak dimintai pertanggungjawaban yang belum sempat Anda sampaikan. Ya. Ini bagus diam ketika itu. Nah, apalagi kalau menyangkut kemaslahatan atau jiwa manusia seperti saat ini, jangan macam-macam dan jangan sembarangan berbicara tentang Palestina. Ya. Walaupun kita tahu, ya, walaupun kita pasti peduli, tapi ketika berbicara tentang nyawa manusia, jangan Anda serampangan. Hanya sekedar mengandalkan perasaan dan seterusnya. Video, gambar yang tidak ditelusuri kebenarannya. Ya. Ingat, di zaman fitnah seperti ini hanya 2 sumber yang bisa kita ambil rujukan. Kalau bukan dari para pemerintah, ulama. Itu. Kalau bukan dari pemerintah, ulama. Jangan sembarangan men-share. Sebelum cek, periksa baik-baik. Selalu saya ingatkan itu ikhwah. Semangat bagus men-share kebaikan. Cek dulu baik-baik. Kalau itu berdasarkan kemaslahatan manusia atau jiwa manusia, hanya 2 sumber yang bisa diambil. Kalau bukan sumbernya pemerintah, sumbernya ulama. Jangan sembarangan. Nah, sebab dampaknya sangat besar ketika berita hoax tersebut dijadikan acuan. Ya, dijadikan acuan oleh kaum muslimin, dia bisa saja menimpakan kaum muslimin yang lain dengan mudarat. Dan itu bukan dosa kecil. Ya. Nah, makanya jangan hanya asal semangat share, ya, forward dan seterusnya. Cek dan periksa baik-baik. Jangan sampai itu adalah hoax
Anda pun termasuk orang yang menyebarkan hoax. Ini masa fitnah jemaah sekalian. Masa-masa kacau balau. Jangan sembarangan. Iya. Nah, ini 115 poin yang ke-115 tentang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Iya. Berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Dan ini termasuk kebiasaan dan karakter kaum jahiliyah. Adapun karakter dan sifat Islamiyah berbicara berdasarkan ilmu. Dia tidak punya ilmu, dia katakan Allahu a'lam. Saya enggak tahu. La adri. Dan yang semisal dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang tercela ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.